Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu H-3. Sejak video ini diupload, kelulusan P3K 2024 akan diumumkan. Menpan RB membawa kabar baik untuk seluruh tenaga honorer. Untuk mengetahui apa kabar baik tersebut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. H-3 kelulusan P3K 2024 diumumkan. Menpan RB membawa kabar baik untuk seluruh tenaga honorer. Berdasarkan timeline seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hasil kelulusan P3K tahap 1 akan mulai diumumkan pada 24 hingga 31 Desember 2024. Menjelang pengumuman kelulusan P3K tahap 1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB membawa kabar yang menggembirakan bagi para tenaga honorer. Khususnya bagi tenaga honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada pendaftaran P3K tahap 1. Melalui resmi atau laman resmi menpan.go.id dijelaskan bahwa Menpan RB memberi himbauan kepada instansi pemerintah untuk mendata siapa saja tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada pendaftaran seleksi P3K tahap 1. Dalam penyampaiannya, Menpan RB menjelaskan bahwa tenaga honorer yang gagal lolos karena TMS atau belum mendaftar pada seleksi P3K tahap 1 masih diberi kesempatan untuk mendaftar di seleksi P3K tahap 2. Menpan RB menuturkan bahwa harus ada penataan ulang tenaga honorer atau non-ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk diberi kesempatan mendaftar pada P3K tahap 2. Menpan RB meminta kepada instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan dan mengirimkan daftar nama tenaga honorer yang masuk database BKN dan sebelumnya belum mendaftar atau dinyatakan TMS pada pendaftaran seleksi P3K tahap 1. Instansi pemerintah harus melakukan konfirmasi dengan pihak BKN dengan menginput data honorer melalui portal resmi SSCASN paling lambat tanggal 20 Desember tahun 2024 ini.
Kabar baik selanjutnya mengenai kabar honorer yang akan dihapus pada tahun 2025. Pemerintah memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Meskipun instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer di tahun 2025, tetapi tidak akan ada yang namanya PHK massal terhadap honorer. Pemerintah membuka dua skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu agar tidak ada PHK massal dan persoalan penataan honorer bisa diselesaikan. Status P3K penuh waktu akan diberikan bagi tenaga honorer yang telah mengikuti setiap tahapan seleksi dan masuk peringkat terbaik sesuai urutan prioritas yang disyaratkan, dan juga telah mendapatkan formasi atau mendapatkan penempatan. Sedangkan bagi tenaga honorer yang gagal lolos seleksi P3K karena tidak mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan penempatan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jangan berkecil hati, karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat Anda bekerja telah mampu dalam hal keuangan, dan juga dengan adanya formasi karena P3K atau PNS yang pensiun, maka secara otomatis tanpa harus mengikuti tes lagi, P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Para tenaga honorer baik yang diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu akan diberi nomor induk P3K atau alias NIP P3K. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi atau kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kelulusan P3K 2024 segera diumumkan. Menpan RB bawa dua kabar baik untuk seluruh tenaga honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.